Tadi seperti Inga sudah sampaikan juga, kalau ada pertanyaan, rekan-rekan sekalian, silakan ditulis di kolom chat ya. Tidak perlu ragu-ragu, nanti kalau kita bisa accommodate sama-sama, nanti kita diskusi sama-sama seperti itu. Nah, saya izin sharing screen. Sebentar. Ya, semoga sudah terlihat dengan jelas. Oke. Nah, topik kita pada sesi kali ini adalah tentang industri rumahan yang mau jadi profesional. Jadi bagaimana sebenarnya marketing dan sales usaha rumahan yang profesional. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ke materinya, mungkin banyak di antara kita di awal itu sempat bingung gitu, marketing dan sales ini bedanya itu apa gitu. Mungkin sering terpikir seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya untuk ingat-ingatnya begini, sebenarnya kalau marketing sendiri kan terdiri dari dua kata, market dan ing sebenarnya. Jadi marketing itu pada dasarnya adalah segala usaha, segala aktivitas, karena kata kerja ya, marketing ya, segala usaha, segala aktivitas yang tujuannya untuk memarketkan, untuk menghadirkan brand kita, produk kita di pasar yang kita tuju. Jadi semua usaha, semua aktivitas, di mana sales adalah salah satunya. Jadi di mana sales itu adalah menjadi bagian dari marketing. Nah, seringkali kita sebagai pelaku usaha rumahan, para teman-teman di UMKM, di UKM dan sebagainya terlalu fokus di sales. Salah atau tidak? Tidak, karena berfokus di sales artinya lebih short term, jadi lebih cepat menghasilkan. Dan seringkali kalau usaha rumahan itu belajar dari sales dulu, nanti baru pelan-pelan cari polanya, baru belajar marketingnya. Jadi untuk membedakannya, kalau marketing itu lebih strateginya, sales itu lebih taktiknya gitu, kurang lebih. Nah, marketing tanpa sales nggak bisa. Percuma kan ada strategi tapi tidak ada eksekusi gitu, itu percuma juga. Nah, sales tanpa marketing juga percuma sebenarnya kalau bisnis kita mau jangka panjang. Kalau bisnis kita mau umurnya pendek, yang penting dapat untung dulu gede-gedean di sekarang ini, ya nggak apa-apa, fokusnya di sales saja. Tapi kalau misalnya bisnis kita mau jangka panjang, bisnis kita mau lebih lebih awet gitu, kita juga punya pelanggan yang mungkin lebih setia sama kita, pelanggan-pelanggan lama lebih loyal sama kita. Kita juga pengen pelanggan-pelanggan kita ini belinya, kalau sekarang mungkin masih 1 gitu, tapi nanti bulan depan dia mau beli 5, beli 10, mungkin tahun depan dia ajak teman-temannya untuk beli juga. Nah, kita perlu strategi marketing. Jadi memang di topik yang Wandani sempat sampaikan ke saya, menarik sekali sebenarnya bagaimana usaha rumahan harus lebih profesional. Nanti kita akan bahas sama-sama bagaimana sih menjadi lebih profesional. Apakah dengan kita sebagai pengusaha ya berani ngambil resiko aja cukup atau tidak gitu. Perlu seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Oke. Nah, ini saya bagi jadi 3 bagian diskusi kita. Jadi kenapa dulu harus profesional usaha rumahan. Jadi yang harus profesional itu bukannya harus perusahaan yang gede banget, itu enggak. Perusahaan yang udah punya karyawan 1.000 orang baru profesional, enggak. Justru profesional itu harus dimulai dari sekarang gitu. Harus mulai dirintis dari sekarang gitu. Karena sepanjang perjalanan, kalau misalnya kita tidak profesional dari awal, kita bisa kehilangan pelanggan kita bisa tidak jelas produknya mau dibawa kemana, merek kita juga nggak dipahami oleh pelanggan kita, berubah-berubah terus. Jadi penting sekali untuk profesional sejak awal. Kalau profesional nanti ketika karyawannya sudah 1.000 orang, pelanggannya udah banyak, baru mau profesional, kredibilitasnya terlambat. Jadi
akan sulit gitu. Jadi kita nanti akan bahas dulu kenapa sih harus profesional. Terus nanti kita akan bahas di bagian kedua adalah apa yang dibutuhkan untuk jadi lebih profesional. Tentunya teman-teman sudah ada jiwa profesionalisme sebenarnya di usahanya pasti. Tapi bagaimana caranya kita bisa lebih profesional lagi gitu. Dan nanti baru terakhir sedikit tips, sedikit cara-cara gimana menerapkan what-nya itu sebenarnya. Nah, itu kita bagi jadi 3 bagian seperti itu. Oke. Nah, kita bahas dulu why-nya. Oke. Nah, di Makplus sendiri karena kita tergabung di ICSB. ICSB itu adalah International Council for Small Business. Jadi kebetulan Makplus sendiri itu ketua Asia dan ketua Indonesia juga dari kita. Jadi kurang lebih menaungi puluhan komunitas UKM di banyak kota di Indonesia. Kita rajin melakukan riset sebenarnya. Jadi riset tentang UMKM khususnya. Nah, ini kita waktu itu bikin riset kecil-kecilan sebenarnya yang kita jadikan buku waktu itu. Nah, ternyata di masa Covid ini khususnya udah Covid udah berapa lama ya? Berarti udah dari bulan Maret kurang lebih 8 bulan, 9 bulan ya. Wah, udah gila banget sih sebenarnya, kita nggak tahu, jangankan bisnis rumahan gitu, bisnis yang gede aja banyak yang bangkrut gitu, yang udah declare buat dia itu bangkrut gitu ya. Jadi wah, banyak banget yang sedih. Tapi tentunya sebagai pengusaha kan tidak menyerah ya. Nah, ini beberapa tantangan sebenarnya yang kita lihat. Nah, di aspek pemasaran, kalau kita survei ke teman-teman kita yang di UMKM, kurang lebih 78%. 78% dari UMKM itu mengalami penurunan permintaan dari pelanggan. Jadi cukup besar ya. Jadi order itu turunnya luar biasa sekali gitu. Jadi hampir 80% mengalami penurunan permintaan. Dan juga karena mungkin dulunya tidak siap jualan secara online, jadi banyak banget yang merasa wah sulit nih kayaknya jualan secara daring ya, secara online. Jadi masih ada beberapa yang merasakan bahwa jualan secara daring itu saya tidak siap gitu. Kalau kita survei ya, tidak banyak sih tapi beberapa tidak siap. Kalau dari aspek operasional, harga bahan bakunya naik. Hampir setengah lebih dari pelaku UMKM itu bilang kalau mereka mengalami kenaikan harga bahan baku gitu. Jadi mau bikin sesuatu harganya naik. Bayangkan berapa harga baru yang kita terapkan ke customer kita. Bahan bakunya naik, kalau kita nggak naik harga serba salah. Kalau naik dia nggak mau beli sama kita. Jadi tantangannya besar sekali gitu secara operasional. Dan bukan hanya harganya naik, tapi bahan baku juga sulit. Jadi kita punya uang buat bayar, tapi sulit secara distribusi aksesnya. Jadi availability-nya nggak ada. Mau bikin sesuatu, barangnya misalnya ada beberapa teman-teman kita di UMKM yang mungkin vendornya, supplier dari luar daerah. Logistiknya mungkin awal terganggu, bahkan ada yang beberapa dari luar negeri misalnya, mereka masukin barang ke Indonesia, dari China misalnya, teman-teman kita di service buat elektronik misalnya, banyak barang-barang yang diimpor dari Tiongkok misalnya, susah masuk ke sini. Jadi sulit sekali mendapatkan bahan baku dan harganya juga naik. Itu dari segi aspek operasional. Dari aspek SDM, karyawan, bayangkan kita lagi nggak ada order, harga bahan baku naik, gajinya pakai apa gitu. Jadi saya yakin beberapa dari kita mungkin yang sudah punya karyawan gitu ya, ada berat hati, mungkin ada beberapa dari kita yang berat hati harus melepaskan gitu ya, melepaskan jodoh nih dengan karyawan kita. Jadi ada beberapa yang memang melepaskan, memecat mungkin ya, dipesangonkan lebih awal. Dan yang tersisa terjadi penurunan motivasi kerja. Bahkan kalau misalnya kita lihat teman-teman kita yang di usaha travel kecil-kecilan, banyak banget yang merumahkan pegawainya. Bahkan ada yang dulu merumahkan dibayar 20% aja gajinya. Gajinya bayar 20% aja dirumahkan. Kenapa? Karena nggak ada permintaan gitu, nggak ada yang jalan-jalan, nggak ada yang butuh tour guide saat itu gitu. Jadi dirumahkan.
dan motivasi kerjanya turun semua. Dan juga karena motivasi kerja turun, produktivitas juga pasti jadi terganggu. Itu dari aspek SDM. Tidak berhenti sampai Ya, mungkin ada gangguan internet ya. Kita tunggu sebentar. sudah tersambung lagi ya. Tadi sempat mati ya kayaknya. Sebentar ya. Sorry. Udah, sekarang udah oke? Sudah oke ya? Ya. Oke, sorry. Ya, nah aku lanjut ya, tadi sampai aspek keuangan kalau nggak salah. Nah, jadi banyak juga dari teman-teman kita di UMKM yang tantangan beratnya itu adalah masalah keuangan, jadi cash flow. Jadi banyak banget bisnis yang secara profit sebenarnya bagus gitu ya, keuntungan bagus. Tapi cash flow-nya susah gitu. Cash flow-nya susah itu arti gini, customer-nya udah beli sama kita, udah janji, tapi bayarnya lama misalnya. Terus tiba-tiba supplier karena mereka lagi sulit juga, butuh dibayarnya cepat gitu. Jadi kita punya siklus cash flow-nya itu jadi terganggu. Pelanggan bayarnya lama, si vendor supplier maunya dibayarnya cepat. Jadi banyak banget bisnis yang bangkrut tuh bukan karena dia nggak ada keuntungan, tapi karena cash flow-nya terganggu gitu. Banyak banget. Juga ada hutang atau kredit yang jatuh tempo. Mungkin banyak juga dari bisnis kita ini yang financing-nya, pembiayaannya minjem ke bank misalnya, atau minjem ke koperasi misalnya. Dan karena kesulitan yang terjadi, mungkin ada kredit yang sudah jatuh tempo, tapi kita tidak sanggup bayar. Jadi boro-boro buat beli bahan lagi buat produksi, ini ngurusin cash flow aja susahnya setengah mati gitu, tutup gali lubang terus gitu. Nah, ada beberapa usaha rumahan yang mengalami hal seperti ini gitu. Jadi berat sekali. Nah, kewirausahaan dan profesionalisme itu adalah dua hal yang harus dibutuhkan sebenarnya. Jadi seringkali seorang wirausaha sama seorang profesional itu orang pikirnya selalu bertolak belakang. Padahal yang harus dimiliki adalah dua-duanya harus punya gitu. Jadi wirausaha yang sangat berani ngambil resiko, terus tahu celah-celahnya di mana. Kalau tidak punya profesionalisme, sulit tumbuhnya, tidak terarah gitu ya, tidak teratur. Tapi juga sama, kalau profesional ya mau buka usaha tapi tidak punya jiwa wirausaha yang baik, jadi takut-takut. Biasanya selalu digaji terus nih, sama bos gitu. Tiba-tiba disuruh bikin usaha sendiri. Waduh, ini gimana ya? Mau begini takut, mau begini takut. Jadi hal itu yang memang menjadi dilema biasanya sebagai pemilik usaha gitu ya. Nah, tujuannya memang sebagai usaha rumahan yang sukses harus punya profesionalisme yang pasti, yang tinggi, dan juga harus memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Nah, memang belum banyak usaha rumahan yang memiliki baik dari segi kewirausahaan maupun profesionalisme yang dua-duanya itu tinggi. Nah, justru forum ini menarik sekali pas aku lihat Wandani punya ya. Jadi memang menjadi platform yang tepat gitu untuk sama-sama maju gitu untuk menjadi usaha rumahan yang bukan cuma punya jiwa wirausaha tapi juga punya jiwa profesionalisme yang baik seperti itu. Oke. Nah, ada perbedaan sedikit ya, perbedaan mendasar antara
kewirausahaan dengan profesionalisme. Jadi yang pertama, kalau saya bisa jelaskan, yang pertama adalah dari orientasinya. Kalau wirausaha biasanya selalu didorong sama peluang. Ini ada jual apa nih yang menarik? Ayo kita jual. Semuanya pada jual bakmi frozen ini. Kita jual bakmi frozen juga ya gitu. Semuanya pada jual masker. Ayo kita jual masker. Jadi seorang wirausaha tuh biasanya selalu melihat peluang gitu. Sementara kalau profesionalisme ngelihatnya, saya punya apa ya? Saya perannya apa ya? Saya punya apa? Saya bisa jual apa gitu. Ini kan berbeda sebenarnya antara wirausaha dengan profesionalisme. Jadi kalau wirausaha lihat market butuhnya apa, kalau profesionalisme saya bisa kasih apa ya dari yang saya punya gitu. Jadi saya punya aset apa yang bisa saya berikan gitu kepada pasar. Nah, kalau misalnya ini bisa dua-duanya jadi ya, wah itu oke banget. Jadi kita punya aset yang bisa kita putar jadi nilai buat si pelanggan yang memang ada peluang di sana. Nah, itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua adalah pengembangan diri. Nah, kalau wirausaha biasanya orangnya mengambil resiko. Mengambil resiko artinya belum ada barangnya, oke lah saya ambil dulu, bisa kok nanti gitu. Belum ada pelanggannya gitu, bisa kok nanti saya ciptakan pelanggannya gitu. Itu wirausaha banget itu. Nah, tapi kalau profesionalisme ngelihat cukup lebih prudent begitu, lebih melihat jangka panjang ya. Jadi meningkatkan kompetensi dulu, baru bersama-sama melihat resikonya bisa nggak diatur seperti itu. Lalu yang ketiga, hubungan antara interpersonal. Jadi kalau di wirausaha biasanya nih usahanya itu cuma ada satu bosnya, sisanya karyawan semua. Jadi flat gitu ya bentuknya. Jadi ada satu nih bosnya, itu semuanya karyawan. Jadi bosnya masih mengatur semuanya. Bagus atau tidak? Bagus sebenarnya. Tapi ketika sudah semakin besar, tentu saja si bosnya ini yang punya usaha ini tidak bisa cuma melihat yang dia punya gitu, tapi harus mencari peluang-peluang yang ke depan gitu, sehingga harus ada yang ngurusin pasti secara operasionalnya. Nah, kalau profesionalisme dia punya hierarki, jadi ada peran-peran yang harus punya tugas. Misalnya, oke deh, aku nih sekarang mau berkembang gitu, jadi nggak bisa ngurusin semuanya sendirian gitu. Jadi oke deh, aku ambil satu deh yang paling dipercaya siapa buat ngurus gitu. Nanti pelan-pelan ada satu deh yang buat, misalnya sekarang saya misalnya sebagai istri misalnya yang pegang marketnya, cari order gitu. Nanti yang suaminya pegang keuangan misalnya. Nanti adik saya yang pegang cari supplier. Nah, itu udah mulai pelan-pelan profesionalisme sebenarnya. Jadi nggak perlu rekrut karyawan langsung juga yang kita harus gaji gede gitu, nggak perlu. Tapi keluarga dulu misalnya, anaknya ngurus apanya, kakaknya ngurus apanya. Nah, itu menjadi cikal bakal profesionalisme sebenarnya, walaupun masih kecil-kecilan. Nah, yang terakhir adalah filosofinya. Kalau kewirausahaan itu lebih didorong sama value, jadi nilai apa yang kita berikan ke market. Tapi kalau profesionalisme lebih ke karir gitu ya. Jadi kita bisa lihat perbedaannya di sini antara kewirausahaan dan profesionalisme. Target kita sebagai usaha rumahan harus punya dua-duanya. Jadi bukan cuma punya jiwa wirausaha saja, tapi juga harus punya profesionalismenya. Begitu juga mungkin bagi yang baru punya usaha. Misalnya baru udah deh, saya udah malas kerja deh sama orang gitu. Saya tadinya kerja gitu. Profesional ya. Punya jiwa wirausaha juga. Jadi dua-duanya ini harus saling melengkapi seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya kunci usaha rumahan yang profesional? Ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah punya mental kewirausahaan. Yang kedua adalah harus kreatif pastinya. Dan yang ketiga adalah harus produktif. Nah, ini minimal yang kita punya. Saya akan coba bahas satu persatu. Nah, kalau mental kewirausahaan sebenarnya ada 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah ketika ada ancaman, kita harus melihat ini sebagai peluang. Misalnya nih pandemik COVID-19. Ancaman atau tidak? Bagi sebagian besar orang menganggap ini ancaman, tapi tidak sedikit juga yang melihat ini kesempatan. Misalnya, yang tadinya saya tidak punya produk masker misalnya saya bergerak di bidang fashion gitu ya.
jadi punya produk masker. Saya yang tadinya punya bisnis makanan yang mana itu aja gitu ya. Customer juga mungkin harus datang ke tempat saya atau WhatsApp saya aja gitu ya, baru dapat barangnya. Kalau sekarang, wah ini kayaknya frozen food nih gitu ya. Jadi yang dulunya beli cuma di area Jabodetabek, sekarang yang di Kalimantan bisa beli saya. Saya ngeliat kayak misalnya gini, bakmi aja. Misalnya bakmi yang di Medan aja misalnya. Bakmi apa ya, yang terkenal Selat Panjang aja udah bisa kita makan sekarang di Jakarta gitu. Orang udah bisa beli gitu, frozen foodnya. Jadi ancaman harus dilihat sebagai peluang, bisa membuka pasar baru, bisa berinovasi produk baru juga, dan membuat merek kita tuh lebih dikenal banyak orang gitu ya. Nah, seorang wirausaha yang baik juga harus berani mengambil resiko. Karena kalau misalnya takut-takut mengambil resiko, kita kehilangan momentumnya gitu. Misalnya gini, ini karena COVID ya, udah deh saya cuti dulu deh, saya nggak mau ngapa-ngapain dulu deh, saya fokus istirahat aja di rumah gitu. Takut gitu mengambil resiko. Justru di saat ini ditantang sebenarnya usaha kita ini ya, berani nggak kita mengambil resiko? Berani nggak? Nah karena kalau di masa kecil aja tidak berani mengambil resiko, sulit nanti ketika tantangannya makin berat lagi. Terus yang perbedaannya juga nih, pergeseran pemikiran ya, mental seorang wirausaha adalah kalau dulu yang penting go. Wah ini saya nggak ada pilihan lain nih, jadi saya harus buka usahanya gitu. Mungkin banyak juga UMKM, usaha rumahan yang punya usaha itu bukan strategik gitu, tapi mungkin karena keterpaksaan, mungkin karena teman-teman pada bikin juga, jadi saya bikin juga. Jadi yang penting jalan dulu deh. Nah kalau sekarang sulit kalau kita sendiri, jadi mindsetnya harus ayo sama-sama go gitu. Jadi jangan takut sama pesaing, jangan takut sama supplier kita, ayo semuanya diajak negosiasi gitu ya untuk berkolaborasi. Nah itu adalah mental seorang wirausaha. Nah kedua yang terpenting adalah kreativitas. Seorang wirausaha itu ciri khasnya adalah kreatif. Itu adalah kunci atau kita bilang ya karakteristik unik gitu dari seorang wirausaha yang biasanya seorang profesional itu tidak punya. Jadi kalau seorang profesional kan terlalu kaku gitu ya kadang ya. Nah kreativitas itu penting banget dan pasti teman-teman di sini sudah banyak nih waktu munculnya usahanya juga pasti karena ada kreativitas di situ. Nah inilah kekuatan sebenarnya seorang wirausaha. Nah kreativitas itu dua pada dasarnya, ada ide, ada eksekusi. Seringkali kita selalu berpikir bahwa, wah ini ide saya yang terbaik, saya yang pertama kali memikirkan. Percuma, karena kalau hanya ide saja, banyak yang punya ide gitu. Di dunia ini ada berapa miliar orang yang memikirkan ide yang sama, itu banyak sekali. Tapi siapa yang bisa memenangkan pertarungan adalah yang paling cepat, yang paling tepat mengeksekusi idenya gitu. Nah, banyak sekali yang bisa dilakukan untuk mencapai atau mendapatkan ide-ide kreatif. Coba datangi tempat-tempat baru, coba browsing, coba temui orang-orang baru, tanya pelanggan kita, lihat kompetitor kita, coba lihat industri-industri lain di luar dari kita yang mungkin kita bisa tiru. Kan ada ya istilahnya ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi sah-sah saja sebenarnya kita mengamati sesuatu, kita tiru, kita modifikasi gitu. Nah, apa yang bisa kita ambil inspirasinya untuk ke sana. Lalu eksekusi jangan lupa. Biasanya kita itu selalu menunggu momen yang tepat yang tidak pernah datang sebenarnya. Jadi harus ada keterpaksaan. Jadi kalau misalnya nih kalau kita kreatif misalnya, kita harus mikirin kondisi yang bisa memaksa kita untuk mengeksekusi ide. Misalnya kita udah langsung janji nih, mau launching bulan depan misalnya. Udah bikin brosurnya, segala macam. Bahwa produk ini akan launching bulan depan. Tentu saja udah kita hitung gitu ya. Nah, kita udah sebarkan itu ke pelanggan-pelanggan kita gitu. Nah, mau nggak mau itu ada paksaan. Jadi jangan takut untuk bikin paksaannya. Jadi supaya idenya itu bisa dieksekusi misalnya. Jadi banyak sekali teman-teman kita, apalagi di startup ya. Kalau di startup itu yang paling pertanyaan yang paling menarik adalah ini idenya, ini kamu ini punya pesaing nggak?
selalu kalau misalnya aku tanya ke waktu pitching gitu ya, mereka ya, pesaing kamu siapa gitu. Kebanyakan startup tuh bilang gini, saya nggak punya pesaing katanya. Saya ini adalah satu-satunya di dunia katanya. Ide saya ini adalah satu-satunya di dunia, belum ada pesaingnya gitu. Aduh, itu adalah mental ide saja, bukan mental kreatif sebenarnya. Nah, kita harus memikirkan bahwa dimanapun kita berada, pasti kita punya pesaing. Entah itu langsung atau tidak langsung. Misalnya contoh gini, kita lihat misalnya, kita nonton bioskop. Apakah orang yang punya bisnis bioskop saingannya sama bioskop? Enggak dong kalau sekarang. Saingannya sama Netflix, saingannya sama Disney Hotstar dan segala macam. Jadi pesaing itu selalu ada. Jadi tidak pernah kita itu tidak punya pesaing pastinya. Kalau sampai kita tidak punya pesaing, berarti marketnya nggak ada. Itu sedihnya sebenarnya. Jadi pesaing itu menandakan kita itu punya market. Kalau sampai tidak ada pesaingnya, artinya kita harus capek-capek sendiri untuk mengedukasi market gitu, baru bahwa ada produk ini. Setidaknya kalau ada pesaing, oh saya kayak si itu, tapi lebih murah harganya. Oh kayak saya si itu, tapi lebih enak rasanya. Bagus ada pesaing. Jadi ide dan eksekusi itu adalah sumber kreativitas. Ide saja tidak bisa, harus ada eksekusinya. Kalau kita ragu-ragu mencari momen yang tepat sampai eksekusi, wah terlambat. Kita harus maksa seringkali. Bikin PO misalnya, itu juga salah satu paksaan, kondisi yang bisa memaksa kita untuk segera eksekusi seperti itu ya. Nah, satu lagi adalah mental produktif. Nah, seringkali kita kalau misalnya bikin sesuatu, idenya sudah oke, eksekusinya oke, tapi tidak memperlihatkan, tidak konsisten produktivitasnya, itu juga pelanggan kesel loh sebenarnya. Jadi produknya ini udah keren banget nih ya, udah mengambil risiko segala macam, unik segala macam, tapi tidak produktif. Nah, produktivitas itu ada dua pada dasarnya, harus efektif, harus efisien. Nah, efektif itu apa sih? Efektif artinya gini. Ini dari sisi profesionalisme ini kuat sekali sebenarnya, karakteristiknya profesionalisme di sini, bahwa kita ketika mau memproduksi sesuatu, pastikan aset yang kita punya, sumber daya apapun itu kita mengarah ke sana gitu. Jangan sampai kita punya sesuatu tapi tidak didorong ke sana. Jadi pastikan aset kita, sumber daya kita itu berpengaruh positif terhadap penjualan. Misalnya gini, kita jualan online, terus kita rajin banget beli ruko gitu misalnya. Rukonya nggak ada kontribusinya gitu untuk penjualan, kita mau ngapain? Misalnya itu kan nggak nyambung gitu. Jadi harusnya investasinya lebih ke arah, oh saya mau bagusin Instagram saya mau bagusin sosial media, saya belajar e-commerce dan segala macam. Jadi pastikan aset kita, sumber daya kita itu punya pengaruh positif terhadap penjualan. Dan pastikan juga kalau kita mau nambah sesuatu juga harus punya value ke penjualan gitu ya. Sama hindari penggunaan aset yang besar, misalnya kita investasi beli sesuatu, beli mesin, beli apa gitu ya, tapi dampaknya kecil. Misalnya daripada saya beli mesin, mendingan saya mendaya gunakan orang-orang sekitar misalnya. Nggak berarti kalau kita home industry misalnya pakai tangan itu lebih mahal, belum tentu. Kalau aja mesin justru lebih mahal. Jadi pastikan bahwa aset yang kita punya hindari yang harganya mahal tapi dampaknya kecil terhadap penjualan. Nah, itu efektivitas. Kalau efisien, nah ini kan masa Covid ya, jadi wajar-wajar aja kok kalau kita pengeluaran tidak diperlukan tuh harus ditekan segala cara untuk bisa menekan pengeluaran. Terus kita juga lihat bahwa kalau ada sesuatu yang tidak efisien, yang mengurangi keuntungan bisnis, dihindarkan. Terus jangan sampai ada ketidakefisienan itu yang lucu gitu ya, misalnya salah kirim barang, kemasannya tidak baik sehingga barangnya rusak, mereka harus retur segala macam, salah produksi karena salah catat misalnya mereka request-nya apa, kita tidak penuhi dan sebagainya. Jadi coba kita lihat lagi apa defect yang yang bisa konyol gitu loh kesalahannya, yang sebenarnya bisa jadi lebih efisien gitu kalau kita menghindari kesalahan-kesalahan seperti itu. Banyak kok sebenarnya hal-hal yang bisa diirit gitu
dengan kita mengurangi kesalahan-kesalahan kita gitu ya. Itu bisa banget dilihat dari situ. Nah, kita masuk ke what-nya. Tadi kalau di why lebih ke arah kenapa harus lebih profesional. Penting sekali harus lebih profesional karena kita nggak mau bisnis kita ini pendek umurnya, kita mau panjang. Intinya itu adalah kenapa butuh lebih profesional. Dan kita sekarang akan bahas bagian kedua, yaitu bagian what-nya. Nah, saya mau buka ini dengan ada kuadran nih di depan. Ada 4 tipe pengusaha. Saya mau cerita ada 4 tipe pengusaha. Dibagi jadi 2 bagian ya. 2 aspek melihatnya. Yang pertama adalah dari segi melihat pasar. Orientasi pasar. Jadi ada yang orientasi pasarnya rendah, ada yang tinggi. Maksudnya apa? Ini selalu melihat pelanggan maunya apa. Ini gitu. Pasar maunya apa? Ada yang rendah melihatnya, ada yang tinggi melihatnya. Jadi ada yang selalu ngelihat pasar itu berubah seperti apa, tapi ada juga yang bodo amat deh. Saya mau jualan apa aja, produk saya bagus kok. Saya nggak peduli deh sama pelanggan maunya apa. Nah, itu rendah berarti. Tapi kalau, wah ini kayaknya pelanggan ini makin lama mau ke arah sana ya, trennya lagi begini nih. Nah, itu berarti orientasi pasarnya tinggi gitu ya. Nah, sama satu lagi adalah di sisi vertikalnya adalah kapabilitas produksi. Seberapa mampu kita untuk bisa memenuhi demand dari pasarnya. Ada yang rendah, nggak mampu artinya, ada yang tinggi. Nah, melihat dari 2 aspek ini, terciptalah istilah katanya 4 tipe pengusaha. Yang pertama adalah perintis. Yang perintis itu biasanya begini, nggak punya orientasi pasar, rendah juga kapabilitas, jadi baru mulai coba. Perintis kita bilangnya beginner. Jadi nggak punya fokus yang jelas, misalnya minggu ini jual apa, minggu depan beda lagi. Minggu depan jual apa, bulan depan ganti lagi. Bulan depan lagi, balik lagi ke awal. Gitu ya. Itu tidak punya fokus yang jelas, gitu ya, masih coba-coba. Skalanya juga masih kecil. Itu kita sebut pengusaha perintis. Nah, tapi ada juga pengusaha yang tipenya itu ini, produsen. Jadi, biasanya dia udah jago nih, misalnya, mama saya tuh jago bikin kue lapis legit, gitu misalnya. Nah, tapi ternyata pasar tidak terlalu butuh gitu lapis legit gitu ya, maunya ada rasanya sekarang misalnya. Jadi jago banget tapi tidak punya orientasi pasar. Jadi unggul biasanya, jadi jago banget bikin produknya, terus juga fokus pada sumber daya yang dimiliki, udah tahu juga ini telurnya harus berapa, ukurannya harus berapa biar yang paling irit udah tahu dan enak gitu. Nah, itu tipe produsen. Nah, biasanya kalau tipe produsen ini punya ciri khas jualnya itu terus saja. Jadi nggak ada pengembangan produk biasanya. Pokoknya kalau saya jagonya itu aja jualannya. Nah, itu tipe produsen biasanya. Jadi tidak terlalu melihat orientasi pasar, tapi punya kapabilitas produksi yang jago banget gitu. Itu tipe produsen. Nah, ada juga tipe pedagang, tipe trader ya, tipe pedagang. Nah, kalau tipe pedagang ini bisa jadi nggak punya skill-nya sebenarnya, tapi bisa ngomongnya jago gitu ya. Jualannya dia jago biasanya. Jadi ngerti pelanggan maunya apa. Terus dia juga bisa tahu nih trennya ke depan akan seperti apa nih. Misalnya baju ini trennya ke depan akan seperti apa ini, dia tahu gitu. Dan dia juga bisa tahu ekonomik off scope-nya ya, lingkupnya itu seperti apa. Nah, kebalikannya dari tipe produsen sebenarnya. Tipe pedagang ini biasanya yang paling ngerti. Ngomong sama pelanggan jagonya bukan main. Komplain pelanggan, wah mana dia bisa atasin lah, nggak ada masalah. Tapi ketika tanya ya, barangnya kirim kapan? Bentar, saya cek dulu. Biasanya saya cek dulu ya. Oh, minggu depan bisa gitu. Jadi nggak bisa memastikan kita bisa kasih nggak ke dia barangnya. Ini ada bahayanya sebenarnya. Jadi kalau dilihat tipe produsen sama tipe pedagang ini punya pro dan cons-nya gitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau punya dua-duanya, jadi tipe pebisnis profesional gitu ya. Jadi kalau tipe terakhirnya tipe pebisnis, business person, kita bisnis profesional gitu ya. Jadi biasanya unggul dalam manajemen. Punya kue lapis legit yang otentik punya, tapi ketika di masa Imlek misalnya, bikin misalnya tema sesuai SEO misalnya, mau Christmas misalnya, punya rasa khusus Christmas misalnya, ngerti gitu dia bisa baca tren juga. Nah, terus fokus juga pada sumber daya dan kondisi pasar dan bisa mengkombinasikan antara skala dan lingkup ekonominya. Jadi
ini adalah tipe-tipe usaha rumahan yang profesional. Nah, dimanapun kita berada sekarang, nggak ada masalah sebenarnya. Karena ini adalah perjalanan. Tidak bisa langsung tiba-tiba saya mau langsung bisnis person. Sedikit yang bisa begitu. Nggak masalah sebenarnya. Mulai dari perintis dulu. Mulai dari perintis, terus ke produsen misalnya, ke pedagang, baru ke pebisnis. Nggak ada masalah. Ada juga yang dari perintis ke pedagang dulu, terus baru dia jadi pebisnis gitu. Dia investasi produk dan segala macamnya. Nggak ada masalah. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya, karena apa sih intinya jadi usaha sebenarnya? Kan belajar sebenarnya. Belajar dari kesalahan. Melihat polanya seperti apa. Yang penting kita udah tahu ujungnya kita mau jadi pebisnis yang profesional. Nah, saya mau bahas yang warna hijau itu lebih dalam. Gimana sih caranya supaya bisa jadi yang warna hijau itu gitu ya. Nah, marketing ini mazhabnya banyak, tapi ini yang saya rasa paling gampang kalau buat saya. Dan klien-klien saya itu paling gampang biasanya untuk ngejelasin marketing. Jadi marketing itu ada 3 sebenarnya. 3 saja yang harus dipikirkan. Customer, produknya apa, mereknya gimana. Jadi selalu pikir pelanggan kita seperti apa, produk apa yang sesuai buat target pelanggan kita, dan gimana kita komunikasikan merek kita ke pelanggannya kita. Jadi muter-muter terus saja. Pelanggan, produk sama merek. Pelanggan, produk sama merek aja. Nah, minimal 3 ini aja sudah oke banget kita punya strategi ke depan ya. Jadi yang pertama harus kita lihat adalah pelanggannya. Kita tahu nggak sih pelanggan kita? Siapa sih? Kalau ditanya misalnya, siapa pelanggannya kita? Semua orang adalah pelanggan kita misalnya. Sering banget orang ditanya begitu ya. Jadi saya ya semua saya terima gitu. Mau muda, mau tua, oke, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kita tahu nggak sih sebenarnya dia butuhnya apa? Profilnya seperti apa? Kegelisahannya seperti apa? Mereka sukanya itu apa? Nggak sukanya apa? Itu kita tahu nggak sih pelanggan kita? Kalau kita nggak kenal, kita nggak bisa langkah pertama ini sukses. Kita nggak bisa mengelola pelanggan dengan baik artinya. Kalau kita jawabannya umum, kalau kita misalnya terlalu luas gitu, susah. Mau segimanapun misalnya sebuah perusahaan ataupun usaha rumahan ya, pasti punya target pelanggan. Nggak mungkin nggak punya target. Misalnya gini, semua orang boleh nggak makan kue lapis legit? Boleh. Tapi kamu utama itu mau target siapa? Apakah orang-orang yang yang suka makan kue, misalnya suka makan dessert, atau target orang-orang yang suka kasih hadiah ke orang? Itu target pasar. Pokoknya misalnya saya jual lapis legit nih, target utama saya adalah orang-orang yang suka kasih hantaran ke keluarga misalnya. Jadi otomatis nanti produknya saya harus kemasannya bagus, saya harus kasih ucapan, saya harus kasih apa. Mereknya juga harus keren, ada testimoni dari pelanggan bahwa si ini senang menerimanya dan segala macamnya. Nah, itu penting sekali. Jadi kalau kita tidak punya manajemen pelanggan yang baik, kita nggak tahu siapa pelanggan kita, target kita siapa, percuma mau bikin produk sama mereka nggak nyambung semua. Misalnya kayak tadi, apa sih? Misalnya kita jual bakmi tadi misalnya. Siapa target pelanggan kita nih untuk makan bakmi nih? Apakah orang yang suka makan bakmi atau keluarga misalnya atau segmen anak kos misalnya? Itu akan nyambung. Misalnya kita bilang gini, saya adalah pelanggan saya ini adalah keluarga yang suka makan bakmi misalnya. Di hari Minggu misalnya, Sabtu Minggu itu pasti dia makan bakmi gitu misalnya. Itu adalah target utama saya misalnya. Nah, terus ketika kita bikin produknya ini misalnya frozen ya. Kita bikin produknya jualnya satuan, nggak ada paket family. Pokoknya jualnya satuan aja. Nggak lebih banyak, nggak diskon juga lagi. Salah kan produknya, nggak nyambung. Terus pas bilang mereknya misalnya ketika kita komunikasiin tidak orientasi ke family misalnya, rasanya itu terlalu unik gitu misalnya, rasanya rasa truffle oil apa gitu yang tidak disukai keluarga gitu, jadi bukan keluarga banget gitu. Tapi kalau keluarga banget kan misalnya kayak ini dagingnya banyak semua orang happy makannya, atau kita taruh di produk kita kemasannya orang makan sendirian,
di kemasan kita misalnya. Padahal segmen kita buat keluarga makannya. Kayak inilah, kayak biskuit Kongguan gitu kan buat keluarga. Jadi gambar utamanya ya harus ngeliatin orang makan biskuit bersama-sama gitu, bukan orang makan biskuit sendirian gitu. Jadi manajemen pelanggan yang baik akan menentukan produknya yang sesuai apa. Dan produknya sesuai apa, kita juga harus lihat apakah terlihat tidak di mereknya kita. Itu intinya. Jadi marketing cuma pelanggan, produk, sama merek. Pelanggan, produk, merek, pelanggan, produk, merek. Itu intinya. Nah, ini kita coba bahas sedikit-sedikit ya satu-satu ke tipe pengusaha yang tadi. Nah, biasanya karena si tipe perintis ini coba-coba, nggak fokus juga, biasanya nggak punya manajemen pelanggan, manajemen produk, manajemen merek tuh nggak punya biasanya. Tapi kalau misalnya produsen, biasanya produknya dia oke, tapi nggak mikirin pelanggan itu maunya apa. Merek juga nggak gitu peduli. Pokoknya saya jual lapis legit lah, ini enak sekali, mau beli ya silakan, nggak beli ya udah cari yang lain gitu. Itu tipe produsen gitu ya. Nah, kalau tipe pedagang, biasanya manajemen pelanggannya bagus. Dia tahu nih pelanggannya butuhnya apa, trennya ke depan seperti apa. Tapi biasanya produk sama mereknya agak kurang. Seperti itu. Tapi kalau tipe pebisnis, punya tiga-tiganya. Jadi bisa tahu pelanggannya siapa, produk apa yang sesuai sama pelanggannya, dan merek apa yang kita komunikasikan yang sesuai dengan pelanggan dan menjelaskan produknya. Jangan sampai kita bikin komunikasi, misalnya kita bikin iklan, poster misalnya, atau apapun, keren banget nih kayaknya nih mereknya gitu ya, namanya keren. Misalnya merek lapis legitnya, merek lapis legit Idola misalnya. Wah, Idola, bagus nih kayaknya mereknya ya. Tapi Idola itu di gambar posternya nggak tahu ini jual lapis legit atau enggak. Nggak ada gambar lapis legitnya. Nggak ada penjelasannya. Jadi cuma mereknya doang keren. Tapi nggak kelihatan pelanggannya siapa. Jualan apa. Itu apa namanya, manajemen mereknya oke, tapi produk sama pelanggannya nggak oke gitu. Jadi kalau tipe bisnis, perhatikan pelanggan, produk sama mereknya harus sesuai semua. Marketing itu intinya, teman-teman sekalian, konsistensi. Itu paling penting. Tidak harus yang bombastis sebenarnya. Yang penting konsisten. Istilahnya gini, lebih baik konsisten salah. Itu lebih baik. Dibandingkan benar semua tapi tidak konsisten. Itu yang lebih baik. Itu yang penting adalah konsistensi. Konsistensi itu penting sekali. Sama satu lagi yang lebih baik adalah punya beda ya. Jadi yang terbaik bukan yang menang sekarang, tapi yang beda yang menang. Gitu. Jadi udah beda dan konsisten. Itu yang biasanya jangka panjang di market itu lama. Nah, ini kita bahas how-nya sedikit, jadi penjelasan lebih detail ya tentang manajemen pelanggan, produk, dan merek. Ini bagian terakhir. Jadi kalau misalnya pelanggan, manajemen pelanggan yang baik adalah kita sudah kenal dengan pelanggan kita. Biasanya yang dilakukan adalah kita kenali dulu siapa sih, apa sih keraguan-raguannya. Semoga kita punya produk itu, punya solusi yang kita punya itu, produknya bisa menjawab keraguan dari si pelanggan. Jadi kenali keraguannya, lihat penyebabnya apa, terus kalau bisa produknya kita ini adalah obatnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah temukan peluang pelanggan baru. Jadi selalu cari pelanggan baru. Kalau di manajemen customer beda loh kalau kita bilang siapa pelanggan kita semua gitu dibandingkan dengan pelanggan baru. Nah, kalau misalnya manajemen pelanggan biasanya kita punya target dulu. Siapa yang mau kita sasar? Nah, dari sini baru perkembangannya apa? Nah, ketika kita temukan peluang pelanggan baru, apakah bisa pakai merek yang sama? Kita harus ukur juga. Oh, ini masih bisa nih, merek yang sama, produk yang sama, berarti oke. Tapi kalau pelanggan baru ini potensial tapi tidak bisa pakai merek yang sama, ya bikin merek baru gitu. Jadi itu cara pikir yang nggak bisa kita langsung produk kita untuk semua orang gitu ya. Nah, jadi pahami perubahan perilaku pelanggan, mungkin karena COVID ini ada berubah, jadi lebih sehat misalnya, muncul nih satu segmen, misalnya segmen customer yang paham hidup sehat misalnya, tapi merek kita ini sebelumnya nggak jual tentang sehat-sehat misalnya, ya udahlah kita bikin merek baru gitu, jadi kayak sub-nya gitu. Sama yang ketiga adalah jangan dilupakan pelanggan lama. Pelanggan lama itu berharga sekali, jangan sampai kita kehilangan. Jadi selalu perdalam hubungan yang tadinya transaksional menjadi lebih emosional. Kita tahu misalnya dia sukanya apa, transaksi terakhirnya seperti apa. Ini lebih ke bagaimana kita mencatat sebenarnya data-data dari si pelanggannya kita. Itu penting sekali.
dan juga tunjukkan simpati dan empati kita kepada pelanggan yang lama. Seringkali kalau di kita itu terlalu nafsu untuk pelanggan baru terus gitu. Oh, siapa lagi nih ya pelanggan yang saya harus akuisisi ya, yang saya baru ya. Yang lamanya lupa gitu. Padahal yang lama ini belanja juga banyak banget gitu. Bahkan seringkali pelanggan baru didapat dari rekomendasi pelanggan lama gitu. Itu makanya jangan sampai kita lupakan. Nah, ini ada beberapa contoh misalnya di masa pandemik ya. Misalnya kalau kenali dan obati keraguan, misalnya ini kopi kenangan misalnya. Yang dia bikin misalnya dia bikin campaign aja bahwa sekarang kalau di kopi kenangan para baristanya itu udah ditembak sama suhu ini dulu ya gitu ya sebelum dia bikin gitu. Makanya seringkali tuh kita lihat misalnya saya melayani Anda, saya suhunya 36,3 gitu. Itu menjawab keraguan dari si customer gitu yang mau belanja ke satu tempat gitu ya, kopi kenangan. Terus ada juga menarik ini bisnis telur misalnya, temukan pelanggan baru. Ini ada Ego namanya. Ini Ego ini menarik sekali loh, sekarang ini dia punya segmen pelanggan yang suka bikin kue karena kalau bikin kue pakai telurnya si Ego ini warnanya lebih kuning, lebih cerah gitu. Jadi dia punya pelanggan yang khusus banget. Padahal dia punya produk banyak, tapi dia ada satu target pasar yang unik. Nanti boleh dicek. Kayak kalau nggak salah dari Surabaya atau Jawa Timur atau Jawa Tengah, aku lupa gitu. Jadi PO juga ayamnya supaya nelor dulu terus baru dia kasih telur ke kita ya. Nah, jadi melihat peluang karena banyak sekali keluarga yang masak di rumah, jadi konsumsi telurnya meningkat. Kalau dulu mungkin dia supplier buat yang besar-besar, kalau sekarang dia masuk ke segmen yang lebih retail. Perdalam hubungan, misalnya mungkin teman-teman sekarang ada yang bisnisnya jasa les-lesan misalnya, entah les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, entah itu les sekolah gitu. Udah tahu nih bahwa pelanggan kita ini sekarang mengalami, si siswa-siswa ya, mengalami kesulitan belajar jarak jauh online. Nah, ini kita bisa perdalam hubungan kita dengan berempati, bersimpati. Ayo yuk saya ajarin gimana cara belajar online. Jadi banyak banget yang bisa dilakukan sebenarnya untuk manajemen pelanggan. Nah, yang kedua, manajemen produk. Pertama yang harus kita pikirkan adalah produknya sudah sesuai belum dengan target pelanggannya kita yang kita sudah tentukan tadi di bagian awal, di bagian manajemen pelanggan ya. Yang kita lakukan adalah kita harus kemas ulang produk yang sudah ada. Kemas ini bukan hanya kemasan ya, tapi secara penawaran secara keseluruhan. Jadi lakukan penyesuaian yang lebih sesuai, terus kurangi aspek-aspek yang nggak penting dan bikin tambah mahal aja, itu dikurang-kurangin. Kayak mungkin kalau teman-teman dulu mikir, pernah ada satu kasus beng-beng misalnya dulu ya. Kalau beng-beng dulu, harganya kan nggak naik ya. Teman-teman mungkin ngelihat nih, produk beng-beng. Harganya tetap tapi tambah kecil ukurannya ya. Mungkin ada yang merasa juga ya, makan beng-beng kok jadi lebih kecil gitu ya. Harganya nggak naik. Tapi nanti ketika udah aman, dia bikin lagi beng-beng jumbo. Ya, kalau nggak salah gitu. Harganya lebih mahal. Ukurannya sebenarnya kayak ukuran zaman dulu beng-beng ditambah sedikit gitu. Jadi coba kita kurangi aspek-aspek yang tidak penting. Kalau sekarang kan yang penting orang harga jangan naik lah kalau bisa. Kalau bisa harga turun. Kita kurangin yang tidak terlalu dirasa penting oleh si pelanggan, kita bisa kurangin gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah ciptakan produk baru dengan sumber daya yang lama. Sebisa mungkin dari sumber daya yang lama dulu. Jangan menambah beban kita di saat-saat seperti ini, malah berinvestasi ke yang belum tahu juntrungannya gitu ya. Jadi cermati kebutuhan-kebutuhan baru yang bisa kita pakai misalnya, terus juga sebisa mungkin jangan beli alat produksi baru, kalau bisa jangan rekrut dulu kalau bisa ya. Terus yang ketiga, ini di masa pandemik ini penting banget diskon. Orang paling sensitif, paling peka sekarang kalau beli barang ada diskonnya nggak? Ada gratisnya nggak gitu. Itu yang paling penting sekarang. Nah, kalau bisa produk-produk yang tidak tahan lama itu bisa kita diskon. Jadi pintar-pintar kita memilih lah produk-produk mana, nggak semuanya harus didiskon sebenarnya. Jadi bisa kita kemas seperti itu. Nah, tapi jangan lupa juga ketika kita memberikan diskon jangan sampai merusak image-nya kita. Jangan sampai nanti ketika sudah normal situasinya mereka nggak mau naik harga lagi, itu susahnya setengah mati gitu. Jadi diskon tuh penting untuk nurunin harga, tapi kita bisa balik lagi nanti ketika saatnya sudah normal. Ini beberapa tipe contoh ya. Jadi misalnya kalau kemas ulang produk, misalnya bikin makanan sekarang siap saji, frozen. Sama, tapi kita harus mikirin frozen food-nya seperti apa. Terus kalau misalnya ciptakan produk baru, teman-teman kita di fashion, di batik misalnya, dulunya cuma bikin
daster, bikin apa namanya baju saja. Sekarang bikin masker juga gitu ya. Ini yang seperti ini kejadian juga di perusahaan besar gitu. Sebenarnya usaha rumahan itu tingkat kreativitasnya tidak kalah kok dengan usaha yang apa sudah besar gitu ya. Sama kok ini dipakai juga. Orang rider aja yang jualan celana dalam pria ya, tahu kan teman-teman ya, jual masker juga sekarang. Jadi apa namanya kreativitas itu penting sekali, ciptakan produk baru. Dan yang berikutnya adalah berikan potongan harga. Jadi kalau misalnya teman-teman potongan harganya nggak mau kasih banyak-banyak, mungkin bisa gratis ongkir dulu misalnya. Itu bisa juga jadi pilihan sebenarnya seperti itu. Nah, intinya adalah kalau pelanggannya berubah, berarti produk kita harus menyesuaikan, dan kita menyesuaikan produk yang memang kita sanggup gitu untuk menyajikannya. Yang terakhir, ini slide-slide saya yang terakhir adalah manajemen merek. Jadi manajemen merek itu kalau untuk usaha rumahan itu ada 3 hal yang kira-kira bisa dilakukan. Yang pertama adalah seperti ini. Ini kan masalah komunikasi sebenarnya merek itu. Merek itu bukan cuma logo sebenarnya, bukan cuma nama. Merek itu bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita ke pelanggan kita itu merek sebenarnya. Nah, di masa sulit seperti ini, kita bisa bikin merek kita itu tambah kuat, tambah tahan lama dengan mungkin kita bisa pakai sistem langganan, misalnya voucher gitu, segala macam itu juga bisa. Terus untuk bisa meningkatkan citra kita, minta testimoni dari pelanggan setia kita gitu ya, untuk bantu meningkatkan citra merek. Juga jangan lupa minta izin juga ya sebelum dipublikasikan. Sama yang ketiga adalah sebarkan konten yang berisi pesan positif. Ada loh apa namanya banyak banget produk-produk ya, merek-merek yang mungkin tidak ada produk baru, tapi di saat COVID ini mereka lebih ke arah kasih konten aja positif. Ayo semangat, bikin poster apa segala macam gitu ya, secara tidak langsung beli produknya mereka. Jadi bisa melakukan 3 hal seperti ini. Contohnya misalnya di industri hospitality, misalnya perhotelan. Banyak yang jual voucher prepaid misalnya. Bahkan teman-teman kita di retail juga banyak yang apa jual voucher prepaid gitu. Kenapa ini penting sih sebenarnya? Minimal uang itu di muka sudah dapat kita. Uang di depan itu kita udah dapat, sehingga menjamin cash flow-nya kita. Kalau kita merek yang nggak bagus, orang nggak percaya sama kita. Nah, kalau kita punya merek bagus, orang pasti percaya sama kita untuk beli apa namanya sistem langganan gitu. Dan sebenarnya orang ketika beli langganan ke kita, itu juga memperkuat loh merek kita, karena dia merasakan bahwa nih tahun depan masih ada ini apa namanya perusahaan ini gitu, nggak mati gitu. Itu yang contoh yang pertama. Yang kedua, testimoni pelanggan setia. Minta testimoni. Jangan sampai lupa ketika punya produk, kita nggak boleh malu untuk minta. Gimana Kak, apa namanya rasanya? Gimana, sesuai nggak? Ada masukan nggak? Jangan takut. Kita harus minta testimoninya gitu ya. Itu penting banget. Apalagi teman-teman yang sudah ada di e-commerce gitu ya, karena kan sudah ada. Ketika nih tips saja, ketika kita mengalami testimoni yang jelek misalnya di e-commerce misalnya, itu kan susah diatur sebenarnya karena mereka ngepost sendiri ya. Jangan klarifikasi langsung, nggak boleh. Ketika customer komplain tentang produk kita, jangan langsung klarifikasi. Yang harus dilakukan adalah minta maaf dulu. Itu penting sekali. Salah nggak salah, harus minta maaf dulu. Minta maaf kenapa? Bukan minta maaf kita salah loh. Minta maaf karena kita tidak sesuai, kita tidak mengerti pelanggan kita. Jadi minta maaf itu penting. Baru klarifikasi. Setelah klarifikasi, jangan lupa. Setelah kita ngomong klarifikasinya, kita bilang, oke, berikutnya ini akan saya lakukan untuk memperbaiki. Mungkin teman-teman bisa kasih pembelian berikutnya, mungkin nanti saya DM ya gitu ya. Bisa saya DM, nanti dapat voucher gratis apa gitu misalnya untuk sebagai permintaan maaf. Dan nanti dia akan ngomong ke teman-temannya lebih heboh lagi tentang produk kita. Jadi sebenarnya komplain itu adalah peluang untuk menciptakan pelanggan yang lebih setia sama kita. Itu jangan disia-siakan. Komplain tuh berharga sekali sebenarnya. Sama yang ketiga adalah konten positif. Di masa COVID ini orang tuh khawatir semuanya ragu-ragu. Jadi jangan sampai kita tidak menuliskan, mencantumkan obatnya gitu ya dari keraguan-raguannya. Misalnya orang takut karena COVID gitu. Kasih lihat cara produksinya kita. Semuanya pakai masker semua, semuanya pakai sarung tangan semua.
masukin di kemasan kita misalnya, masukin di Instagramnya kita. Itu penting sekali untuk menyebarkan konten positif ke pelanggan-pelanggannya kita. Nah, jadi kalau misalnya boleh merangkum semuanya. Jadi yang pertama adalah pengusaha, usaha rumahan itu harus profesional, harus punya jiwa wirausaha dan juga harus punya jiwa profesionalisme. Kenapa? Karena kita mau bisnis kita jangka panjang. Kita nggak mau nunggu sampai kita udah besar baru profesional. Bisnisnya udah belajar gitu ya, usaha ini belajar. Jadi menjadi profesional, menjadi lebih entrepreneurial itu harus dimulai dari sekarang. Makanya kenapa penting profesionalisme itu harus ditanamkan sejak dini. Supaya apa? Supaya kita bukan cuma jadi perintis tapi jadi produsen tadi ya, menjadi pebisnis tadi ya, bukan cuma jadi perintis, produsen, trader, pedagang, tapi jadi pebisnis beneran. Nah, caranya bagaimana? Caranya ada 3 tadi, manajemen pelanggan, manajemen produk, sama satu lagi adalah manajemen merek. 3 itu aja yang diingat, sudah cukup sekali untuk mempersiapkan kita untuk naik kelas, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu Inga dan teman-teman sekalian, semoga bisa membuka sesi diskusi lebih jelasnya gitu. Terima kasih banyak. Oke. Thank you banget. Ini luar biasa banget ya penjelasannya. Wah, saya nih kayaknya udah lama nih nggak ikut sesi yang kayaknya apa nih abis ini. Iya, walaupun maksudnya saya kan banyak belajar juga ya, maksudnya ikut seminar ini itu, tapi kayaknya hari ini tuh dapat sesuatu yang sangat berharga sekali gitu loh. Kayaknya banyak masukan-masukan baru gitu ya. Jadi ini sangat bagus sekali dan semoga teman-teman yang lain juga mendapatkan ya pelajaran-pelajaran dan tips-tips yang menarik ini ya. Oke, ya silahkan kalau mau ada pertanyaan atau apa silahkan bisa ketik di chat ataupun bisa menggunakan fitur raise hand ya. Oke, ditunggu. Dan nanti materinya aku bisa kasih ya nanti PDF-nya nanti kalau ada yang butuh. Sure. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, sementara menunggu, saya juga mau menunjukkan ini dulu ya. Jadi untuk minggu depan acara kita ada Women Speak Up ya, easy way to body, mind, spirit alignment ya. Jadi ini tentang yoga ya. Jadi silahkan ini untuk acara kita minggu depan ya. Jadi pastikan hadir juga. Ini saya belum lihat lagi nih, masih. Oke, ya ada pertanyaan nggak ini? Nah, biasa kalau udah gini suruh tanya terus padahal nanti kalau sudah saatnya praktek beneran, aduh kemarin itu Cik Nova ngomong apa ya tentang pelanggan. Halo Inge. Oh halo, ya Cik Violi, ya, silahkan. Aduh saya happy banget tadi tetap menggunakan memanfaatkan produk yang ada di stok-stok yang di rumah. Saya tuh orangnya lapar mata, untung nggak bisa hunting. Karena stok saya banyak sekali. Nah, kemarin ternyata saya korek-korek ya, bongkar-bongkar stoknya ternyata banyak yang bisa diinovasi. Kebetulan saya tuh di Floris ya, Nova. Halo. Nah, stok saya tuh banyak sekali. Kadang-kadang di dalam kardus karena asisten yang keep kan, taruhnya di mana. Bongkar semua. Kemarin kita juga ada sesi khusus untuk Flora Design itu sama. Semua lapar mata akhirnya over budget untuk stok barang yang di rumah. Benar banget. Ya, benar banget. Terus sekarang masalah online kendalanya ke saya itu saya nggak bisa keluar, jadi saya pesan supplier karena memang warna itu kalau di foto itu sangat berbeda, jadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah ini kendala banget, kemarin saya baru pesan barang harga 3 juta, semua tidak sesuai dengan warna yang saya inginkan. Ini masalah juga mungkin untuk orang-orang desain atau orang-orang
seperti garment, baju ya. Kalau garment kan ada pilihan, mungkin mereka nggak terlalu desain warnanya itu nggak ada yang tidak banyak pilihan gitu ya. Karena hanya beberapa item, kalau kita kan banyak. Nah ini sangat bagus sekali. Masukan yang luar biasa. Ya, mengenai kemasan, customer yang lama, memang kita selalu untuk komunikasi kembali, perhatikan, itu penting banget. Saya punya customer tuh sampai 30 tahun sejak saya masih kerja sampai sekarang. Terus bos saya juga menjadi customer saya yang usianya bos saya udah 80 tahun. Wow. Itu memang sangat penting. Keren banget. Saat sekarang mereka lah yang menjadi backup kita punya bisnis loh. Ya, betul. Mereka yang baru-baru itu gugur sebagian besar. Masalah diskon, iya betul. Kemarin ada customer saya, dia tuh mau lamaran, terus dia punya budget biasanya 1,5 juta sampai 2 juta. Dia mintanya di 800.000. Wah, setengah. Iya. Saya tidak menjanjikan kepada si Niko ini. Saya katakan, oke, Niko, saya bikin sesuai dengan budget kamu. Ternyata hati itu saya itu selalu pengen memuaskan customer. Dia sudah percaya sama saya, bikinlah yang harganya 1,5 juta. Wow, oke. Setelah dia dapat, dia bilang, aduh, memang gak banget. Padahal dia tinggalnya di Lebak Bulus. Nah, dia ke Kelapa Gading. Saya bilang, kamu bukannya tinggal Kelapa Gading? Enggak, saya kerjanya di Astra, katanya Sunter. Jadi saya Kelapa Gading dekat, saya tinggalnya di Lebak Bulus. Nah, inilah bagi yang teman-teman sesama bisnis, ya kita juga memang betul sih, harus diperhatikan. Saya tidak menjanjikan bahwa itu diskon. Kendala, ketika nanti next, ke depan, sudah normal, mereka akan tuntut. Nah, bahkan saya kalau ada overstock yang misal fresh flower, saya bisa kirimin dia birthday. Itu hanya gift buat mereka. Untuk customer saya yang lama-lama ya. Jadi bikin surprise ke mereka, gitu, mengingatkan. Jadi, produk kita lah yang kita berikan kepada mereka. Tentu ke customer saya yang royal. Benar banget. Dan nanti pasti si Niko-nya itu anggap aja kita kayak bayar biaya iklan ke dia, nanti bakal cerita pasti ke teman-teman di Astra-nya. Iya, tadi dia udah nge-post, dia bilang, wah, calon istrinya bilang, kamu belinya di sana, daerah selatan kan banyak. Oh enggak, katanya, saya udah percaya. Tadi dia WA ke saya, acaranya sudah selesai, nanti saya post di IG ya, katanya. Lumayan banget. Iya, lokal produk sekarang seperti bunga itu sekarang sulit sekali karena pandemi, petani malah tanam. Bahkan sekarang saya banyak pakai yang impor. Jadi customer saya kasih yang lokal ya bermasalah. Jadi terpaksa saya mengambilkan untung sedikit tapi saya pakai impor. Itu benar-benar itu tantangan buat kita, bagaimana kita harus berpikir, kita pelit, kita bagaimana. Jadi saya mengurangin. Memang kalau pembisnis yang baru, mereka tuh lapar mata ya, beli import banyak, segala macam. Itu mungkin 20 tahun yang lalu saya seperti itu. Tapi untuk sekarang saya memang agak ngerem sih, nggak bisa mengikuti seperti itu, karena kan sayang, budget yang kita keluar misalnya 4 juta, kembalinya 1 juta lebih. Kita harus juga. Betul, semua yang disampaikan Nova hari ini betul-betul menjadi iya, yang sangat bagus sekali. Luar biasa. Bagus. Thank you, Cik Violi. Ini kalau dapat endorsement dari Cik Violi ini udah oke. Udah approve ya. Approve. Semoga Nova menjadi pelanggan baru saya. Amin. Sadu. Boleh ditulis namanya apa di itu mungkin di chat. Oke. Thank you. Ya, tapi benar tadi yang Nova bilang kan di awal juga, ya kalau cuman ide aja tuh banyak orang punya ide ya. Kalau di sekarang nih masa pandemi ini saya lihat
bisnis contoh makanan ya, itu kan meledak gitu. Semua orang di rumah, oh saya bisa masak ini, saya bisa bikin ini, itu semuanya mau jualan gitu loh. Tapi padahal juga nggak ngerti kan apa ya, idenya ada tapi eksekusinya itu gimana, saya nawarinnya ke siapa. Kalau cuman udah IG followernya cuman 5, terus ngepostnya cuman apa jual aja di IG aja ya, terus kok sepi ya, saya nggak ada yang order. Lah iyalah. Bener banget. Ya, jadi apa yang hal-hal seperti ini memang kita kan jadinya jadi lebih tahu ya harus gimana, dan memang mencari pelanggan baru ini sangat penting juga, apalagi kalau memang kita ya memang baru ya, masih perintis gitu kan. Ya, saya juga ingat kalau ngomongin ide itu, ini dulu waktu sekolah nih udah 20 tahun yang lalu kali. Punya ide itu loh, kan dulu masih sekolah pakai folder ya. Kenapa sih di belakang foldernya itu nggak dikasih papan tulis ya? Jadi supaya ya pokoknya ada yang sesuatu kita bisa pakai marker tulis gitu loh. Saya cuma mikir itu ide. Nggak berapa lama ada yang jual itu folder gitu kan. Loh, itu ideku gitu ya. Ya tapi idenya memang kamu nggak ngapa-ngapain ya orang-orang. Nuntut ya. Iya, nuntut iya. Oke, loh ini beneran nih nggak ada yang mau tanya nih. Ini biasanya kalau udah gini sukanya malu-malu nih. Nah, itu Cik Viola udah ngasih tuh Viola Flowers. Ya. Siap. Ya, nah kalau saya sih sebenarnya mau tanyanya ini, saya kan ada bisnis baru nih, hidroponik gitu kan. Nah, hidroponik ini bisanya itu jualnya cuma lokal gitu loh. Ya. Karena kan untuk pengiriman sayur segala macam kita kalau untuk apa contoh lah mau dikirim dari saya kan sayurnya di Solo nih, mau dikirim ke Jakarta udah ongkos kirimnya berapa, itu sayur harga berapa gitu kan. Nah mungkin sama juga dengan ibu-ibu yang pada punya bisnis rumahan di sini ya gitu. Bagaimana sih sebenarnya kita ini kalau mau bermain hanya di lokal aja gitu loh. Kadang-kadang kan kita wah ide Instagram gitu kan, nanti followernya seluruh Indonesia, padahal kita jualannya itu cuma bisa lokal gitu kan. Nah itu ada tips-tips atau apa enggak nih untuk yang mungkin yang bisnis rumahannya seperti itu? Jadi benar banget sih Inga. Jadi kalau misalnya kita punya segmen apa target segmennya itu lokal, itu udah clear banget sebenarnya. Berarti kita targetnya adalah lokal. Selama kita tidak memberikan value tambahan untuk bisa dinikmati oleh yang di luar dari lokalnya kita, berarti kita tetap lokal. Nah, tadi Inga sampaikan menarik sekali sih bahwa seringkali kita komunikasinya itu tidak sesuai dengan target pelanggan kita. Jadi Instagram itu nasional, mungkin kita pakai testimoninya apa gitu ya, tapi nggak sesuai. Nah, lokal itu kekuatannya besar sekali. Kita sendiri pasti belum tentu bisa melayani semua loh yang lokal gitu. Nah, jadi memang sebenarnya kita fokus, tidak boleh tergoda, memang tidak boleh tergoda. Jadi kita harus menyadari bahwa sekarang ini kita kapabilitas produksinya, istilah katanya ya, entah itu banyak keterbatasan pengiriman dan segala macamnya, hanya bisa melayani lokal. Dan kita harus tulis di Instagramnya gitu, melayani area apa dan apa, seperti itu. Jadi memang penting sekali untuk disampaikan. Jadi tidak boleh tergoda. Kalau misalnya memang ada yang pengen, misalnya di luar Solo misalnya, di Kalimantan misalnya mau, saya mau nih hidroponik yang seperti ini. Mungkin ada peluang produk baru. Mungkin kita jualan benihnya, jualan paket tutorialnya, bibitnya kita paketin misalnya, terus kita jual ke mereka untuk merasakan makanan hidroponik yang sama kayak yang kita, sayur hidroponik yang sama yang kita produksi di Solo, dapat produk baru untuk pelanggan-pelanggan yang di luar dari area kita misalnya. Jadi jangan dipaksakan dengan produk yang sekarang. Itu artinya kayak kita maksa sebenarnya. Produknya cuma bisa segini kekuatannya, tapi pelanggannya maunya banyak gitu. Nah, kita harus lihat lagi kalau pelanggannya memang ada request. Jangan langsung ditolak, tapi dipikirkan dulu. Jangan-jangan ini peluang yang baru ya, buat kita bisa jual penawaran yang baru ke mereka. Wah, dia kasih ide ke kita loh, berarti berharga sekali. Seperti itu. Oke. Ya, thank you. Ada yang lain nih?
Ini beneran nih, sepi amat ya ini. Padahal biasanya tangtung-tangtung rame banget pertanyaan ini, apa saking sudah jelasnya ya penjelasannya Nova ini tadi sampai detail nih, semua orang udah I understand gitu ya. Nah, oke. Baiklah, tapi ya karena waktu kita juga sudah ada nih tuh, bentar kan. Sebentar ya, saya bacain ya. Iya. Suami saya website design. Sometimes dapat pelanggan yang maunya bayar murah. Misalnya seharga 2 juta. Tapi hasilnya maunya maksimal, harga 7 juta. Nah, gimana tuh? Ya ini semua juga mau ya. Bayarnya murah tapi dapatnya yang maksimal. Nah, ini bagaimana mengatasi yang seperti ini? Iya. Ini makanya memang investasi di merek itu luar biasa capeknya gitu. Jadi merek itu kan memang reputasi dibangun. Jadi kalau misalnya kita rintisan bentuknya, dan kita misalnya kan ada yang orang bilang panglaris lah ini gitu ya, mungkin karena baru panglaris gitu. Nah, biasanya kita harus pilah-pilah customer seperti ini. Artinya gini, ada customer itu dibagi 3 aja sebenarnya. Kalau di masa krisis cuma 3 customer. Yang pertama adalah customer yang penting harganya murah. Nggak peduli kualitasnya, nggak ngerti bahkan kualitasnya seperti apa. Acceptable aja kualitasnya. Mereka udah oke, yang penting murah sama diskon. Itu yang pertama. Ada juga customer yang ngerti banget value-nya gitu. Ini smart customer nih. Dia ngerti ada harga, ada barang. Kalau harganya segini, dapetnya jelek, udah tahu dia gitu. Sama yang ketiga adalah customer yang belagu biasanya. Customer yang belagu itu nggak ngerti kualitas. Sebenarnya nggak ngerti amat, tapi dia percaya bahwa kalau harganya mahal, ini pasti bagus. Jadi customer yang mau bayar harga mahal. Nah, kita biasanya punya 3 penawaran produk yang berbeda. Tidak boleh sama produknya. Jadi kalau misalnya memang mereka maunya murah saja, ya kita harus tahu ini yang didapat gitu. Jadi yang acceptable produk offering yang dia akan dapat tuh seperti ini gitu. Nggak perlu tambah-tambah misalnya kayak nanti ada bisa revisi berkali-kali ya gitu, boleh gitu. Itu hanya boleh buat pelanggan yang si snob aja tadi, yang belagu doang, itu boleh karena dia bayarnya mahal gitu. Kalau yang tengah gimana? Yang segmen yang value tadi. Ada harga, ada barang, add-on. Jadi mulai dari yang murah dulu. Kalau dia mau nambah ini, ada harganya. Kalau dia mau nambah ini, bisa loh, tapi ada harganya. Gitu. Jadi diatur. Tidak bisa satu solusi yang sama untuk tipe pelanggan yang berbeda. Itu anggapnya pelanggannya berbeda. Jadi ada pelanggan yang rese nih, yang maunya harga murah, minimal kita kasih ini, gitu ya. Udah ada template-nya gitu misalnya. Kalau untuk yang segmen yang lebih smart, misalnya yang value, ada penawaran ini. Kalau yang mau bayar mahal banget ke kita gitu ya, ini kan berharga. Mau revisi berapa kali boleh, mau warna ini customize boleh gitu. Jadi pastikan berbeda-beda gitu anggap saja ini jadi 3 segmen pelanggan. Akan sedih sebenarnya kalau kita menarget segmen yang pertama tadi, yang maunya murah tadi. Berarti kita ada salah mengkomunikasikan merek kita. Mungkin merek kita itu ketika kita komunikasikan, kita selalu ngambil pelanggan siapapun gitu misalnya. Kita selalu diminta apa bisa dengan harga yang murah. Jadi kebiasaan. Kan biasanya pelanggan juga ngetes soalnya. Ngetes gitu. Dia tahu juga kalau di tempat lain tuh nggak mungkin dapat segitu gitu. Terus dia coba-coba di kita, loh kok bisa ya? Ternyata ada yang bisa. Ngomong ke teman-temannya, bisa nih di sini dapatnya, bisa minta banyak, harganya murah gitu. Ngomong lagi. Nah itu jadi kita punya persepsi image itu bahwa kita itu ya bisa kasih harga terjangkau banget dengan kualitas yang tidak terbatas. Itu yang takutnya di komunikasinya kita salah. Nggak inline jadinya, nggak konsisten. Pasti ada sebabnya kenapa begitu sih harusnya. Oke, ya semoga membantu ya. Oke. Pelanggan rese pasti ada lah dimanapun berada. Ya betul. Dan ini bagus ya karena jadinya kita tuh bisa memilah-milah ya. Kalau memang karena kita kan biasanya pikirannya ya cuma tadi, oh ini satu gitu ya. Jadi kita semua jurus ya hanya satu ini kita kayaknya kalau pendekar tuh cuma pendekar satu jurus gitu ya.
Ya, tapi Benar dengan banget. begini, oke, ternyata kalau menghadapi yang tipe reseh harus begini, ya. Yang tipe pokoknya berani bayar harga harus begini. Ya itu bagus sekali loh. Ini sebenarnya kita contoh yang jualan makanan pun ya, ini bisa dipakai ya kan. Ya kayak tadi contoh nih yang lapis legit tadi ya. Mau yang kalau yang untuk hantaran gitu kan, ini kan target market sendiri, hantaran Betul. berbeda, kemudian yang untuk makan dessert sehari-hari kan beda, nggak harus ya kalau dessert sehari-hari kayaknya packaging super keren gitu juga kayaknya ya pokoknya gua makan deh gitu kan. Nah, tapi Benar, nggak kalau penting. ya, nah padahal produknya mungkin dalamnya itu sama gitu kan. Betul. Nah jadi ini yang perlu kita perhatikan juga. Oke, karena waktunya juga sudah 3:25 ya ini, jadi thank you sekali ya Nova atas sharingnya ya. Terima Semoga kasih, apa yang thank you. ya semua yang ada di sini kita dapat ilmu baru ya. Dan kita masih ada satu lagi bisnis talk ya bulan depan. Nah, siapakah ini berikutnya ya masih tanda tanya gitu ya. Nah, jadi kita tunggu aja pengumumannya. Jadi ingat follow ya IG-nya Wandani supaya mendapatkan informasinya. Dan saya yakin kayaknya yang di sini semua udah follow, kemudian udah ada di grup-grup Wandani yang banyaknya Bu Jubile juga. Oke, sekali lagi thank you Nova, dan mungkin yang lain boleh ya kasih reaction itu mau tepuk tangan, mau apa gitu ya. Nah, kan kita udah belajar banyak nih. Aduh, aku yang thank you loh kesempatannya. Terima kasih. Dan sebelum kita tutup, mungkin kita perlu foto bersama ya ini. Silahkan hidupkan videonya, jadi kita bisa ada kenang-kenangan sedikit ya. Hari ini. Oh tuh, langsung banyak yang bisa di-apply di usaha saya. Wah, inspiring. Bla bla. Wah itu lagi banyak. Tadi suruh tanya nggak mau, sekarang komen terakhir banyak gitu ya. Nah, ini memang ini. Oke. Ya, mari yang videonya belum. Mari kita nongol-nongol di sini. Kan gue nggak tahu kenapa. Ya. Oke, ready? Ini ya memang belum ada yang lain, mungkin nggak bisa hidupin video ya. Siapa tahu sedang di posisi yang kurang menguntungkan untuk menghidupkan video. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Bentar, saya save dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, baiklah. Thank you semuanya atas partisipasinya di acara kita pada sore hari ini ya. Sampai berjumpa minggu depan di acara Wandani Bincang Online berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Sukses terus. Thank you Nova. Thank you semua. Ya, silakan ya semuanya boleh unmute ya. Thank you Inga. Yo. Bye semuanya.